Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, lihatlah bagaimana saya membuat sebuah konversi dari file PDF, file PSD, file Photoshop jadi sebuah file web. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu sebuah folder yang kita sebut dengan test. Kemudian kita buat satu file yang dinamakan adalah file index. Oke, kita bikin dari AI, yaitu cloning dari TextMate untuk Macintosh, dan untuk versi Windows-nya adalah e-text editor. Oke, kita ketikkan template. Kita tab, oke, cancel. Nah, ini adalah sebuah struktur dari dokumen HTML, yaitu yang pertama adalah doctype, yaitu dokumen tipe yang merupakan itu adalah pengenalan dari web browser. Di antaranya browser-browser yang terkenal adalah Chrome, Google Chrome, Opera, terus kemudian Mozilla, Firefox, kemudian Safari, Apple Safari, yang terakhir adalah IE, Internet Explorer buatan Microsoft. Oke, kemudian kita lakukan adalah kita membuat file index dulu. Sebelumnya kita ambil dulu di Photoshop sebuah file yang kita anggap itu bagus untuk kita. Oke, kemudian kita ambil, misalnya kita ambil admin JPEG di sini. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini ada sebuah file PSD. Ini sebetulnya adalah ada permintaan dari seseorang untuk kita buatkan. Yang kita buatkan di sini. Kita coba untuk mengkonversi file ini menjadi sebuah halaman web. Oke. Kita zoom. Kita lihat di sini. Kita buat 100%. Oke. Di sini adalah sebuah header. Sini di atas ini adalah halaman header. Nah, ini adalah header yang menerangkan di sini adalah logo atau simbol dari sebuah perusahaan tertentu. Kemudian ini juga bisa dimasukkan dalam sebuah header, tapi kita akan buat ini dimasukkan dalam main content. Jadi ini ada nanti di dalam main content ada dua kolom, yaitu left column dan right column. Jadi ada kolom sebelah kiri dan kolom sebelah kanan. Oke, kemudian di sini ketika kita besarkan, maka kita akan mengetahuinya bahwa untuk left column itu adalah profil seseorang yang masuk atau login ke situs kita. Di sini ada foto nanti avatar, misalnya mereka atau si admin itu upload, maka bisa ditaruh di sini dengan ukuran nanti yang kita tentukan sendiri. Kemudian di sini ada namanya mereka, nama seorang administrator, dan ini di sini juga ada apa identitas dia sebagai masuk dalam sistem ini. Ini dalam contoh di sini adalah dia sebagai administrator atau pengelola penuh sebuah halaman web atau sistem di dalam berbasis web. Kemudian di sini ada menu atau tombol button untuk profile. Jadi mengetahui profilnya dia itu seberapa, misalnya identitas dia sebagai namanya, alamatnya, nomor teleponnya, provinsinya, dan lain-lain. Mungkin identitas lainnya, mungkin alamat pekerjaannya atau alamat kantornya. Oke, terus kemudian di sini adalah logout. Logout ini adalah keluar dari sistem ketika sistem itu sudah tidak digunakan lagi. Dan dia adalah bersifat adalah session, bukan sebuah permanen. Jadi ketika dia logout adalah dia permanen masuk ke dalam sistem server, tapi dia hanya bekerja pada sistem klien aja, atau sessionnya aja, session di dalam server. Oke. Dan session ini sifatnya adalah temporary, tergantung dari kita. Nanti kita set dia itu ada expirednya berapa atau sampai jangka waktu berapa, misalnya 1 hari atau 2 hari atau 2 jam, 1 jam. Oke, terserah. Kemudian di bawah itu adalah menu. Menu ini berfungsi adalah untuk sebagai lintasan atau shortcut atau link menuju kepada misalnya kita klik beranda, dia akan masuk ke
konten beranda atau konten awal. Kemudian kita klik produk, dia akan masuk ke halaman produk dan dia akan mengatur semuanya apa yang ada di dalam produk itu, mulai dari nama produknya, terus kemudian harganya, deskripsinya, terus kemudian apakah keterangannya. Oke, silakan. Terus kemudian yang ketiga adalah profil. Profil di sini juga menerangkan juga masuk ke dalam halaman profil. Profil ini adalah profil tentang identitas sebuah perusahaan itu sendiri. Alamatnya perusahaannya di mana, bagaimana cara mengontak dia, bagaimana cara ke sana, atau maksudnya bagaimana caranya melalui jalur apa kita harus ke sana. Atau bisa juga dikasih sebuah peta di situ di dalam profil ini untuk mengetahui bahwa sebuah kantor itu atau sebuah perusahaan itu memang ada di dunia ini. Oke. Terus kemudian yang keempat adalah toko. Toko ini juga berfungsi sebagai masuk ke dalam halaman toko, kemudian berfungsi untuk manajemen toko. Misalnya ada orang pembeli dan penjual, seorang pembeli kepada kita, kepada perusahaan kita, maka mereka masuknya kapan? Tanggal berapa, jam berapa itu kita bisa lihat di sini. Oke, kemudian di sini ada forum. Ya, menu berikutnya adalah forum. Ya, masuk ke halaman forum. Di situ biasanya berisi tentang komunitas. Misalnya ini sebuah social network atau sebuah jaringan tentang bagaimana kisah anak-anak muda, bagaimana mereka menjadi seorang pengusaha, maka ini bisa di sini. Nanti di sana bisa sharing tentang pengetahuan mereka, pengalaman mereka dan lain-lain, ilmu mereka atau ide mereka dan sebagainya, itu tergantung mereka. Oke, kemudian di sini ada blog. Menu berikutnya adalah blog, masuk ke halaman konten blog. Di sini adalah karena ini adalah situs tentang administrasi, jadi ini isinya konten-kontennya adalah semuanya itu berhubungan dengan manajemen. Jadi untuk blog ini juga manajemen artikel, manajemen konten dan lain sebagainya. Misalnya di situ nanti ada dikasih gambarnya, misalnya ada event tertentu, kita kasih deskripsinya, kita kasih keterangan dan lain sebagainya. Mungkin ada videonya atau bagaimana. Oke, terus kemudian menu berikutnya adalah galeri. Di sini masuk, ketika kita klik, dia masuk ke konten galeri. Di situ kita bisa mengatur foto-foto apa yang telah kita masukkan, gambar-gambar apa yang kita masukkan, video dan lain sebagainya. Biasanya galeri ini hanya tertentu pada foto, misalnya foto galeri atau video galeri, terserah. Jadi lebih kepada visualisasi, bukan kepada tekstualisasi. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu di sebelah kanan ini ada sebuah format tentang pewarnaan dan juga format tentang informasi-informasi yang nantinya dibutuhkan masuk dalam konten-konten yang telah kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah notifikasi. Notifikasi di sini terbagi jadi 4. Yang pertama adalah notifikasi informasi yang berupa itu kita gambarkan sebagai kuning dengan bordernya lebih gelap dari kuning. Oke, kemudian bawahnya yang kedua adalah notifikasi tentang sudah sukses. Oke, mungkin ini belum kita ganti tadi, masih tetap warning semua. Nah, ini maksudnya adalah sukses. Jadi di sini sukses ini kita lambangkan dengan hijau. Terus kemudian yang merah bawahnya itu adalah error. Jadi sudah rusak berat atau halaman tidak bisa diakses, atau halaman ini hilang atau datanya hilang dan lain sebagainya. Oke, kemudian yang terakhir adalah tentang informasi juga. Ya, jadi yang kuning adalah warning atau peringatan kalau misalnya ada sesuatu yang masuk, misalnya ada order untuk hari ini dan harus dijalankan besok, maka kita bisa masukkan ke dalam menu yang kuning, notifikasi yang kuning. Oke, terus kemudian yang hijau itu untuk sukses. Jadi kalau misalnya kita telah mengedit atau mendelete atau menghapus sesuatu data atau foto atau video dan lain sebagainya, data-data apapun, informasi apapun, maka kita kasih di situ
notifikasinya berupa hijau, berarti sudah sukses terlaksana. Itu apakah dia di save, disimpan, atau diupdate, atau dihapus, dan lain sebagainya. Oke, terus kemudian yang merah adalah warning, error. Jadi ini sudah rusak berat. Jadi kita misalnya menghapus sesuatu, ternyata data itu sudah hilang di server, tapi terus kita hapus, maka dia akan mencari data di server dan tidak ditemukan, maka keluar pesan seperti ini. Kemudian berikutnya adalah biru. Biru adalah sebuah informasi tentang misalnya saat halaman konten ini apa isinya, maka kita klik ini untuk mengetahui pesan-pesan apa yang disampaikan oleh seorang web developer kepada pengguna. Oke. Terus kemudian di bawah ini adalah table yaitu tabel, di mana nantinya kita akan kembangkan. Di situ bisa nanti diisi data-data dari produk, dari toko, dari galeri, bisa semuanya. Dan kemudian kita ada actionnya di sini, kita edit, kita approve atau ACC atau disimpan. Terus kemudian kita tolak, terus kemudian kita hapus. Perbedaan antara tolak dan hapus adalah begini. Di dalam metode database itu setiap record itu harus mempunyai status. Jadi mereka itu mempunyai status. Apabila statusnya 0 atau 1. Apabila 0, maka kita tolak. Itu berarti kita tolak atau kita hapus. Apabila kita 1, maka dia ditampilkan. Nah, di sini untuk hapus sendiri, hapus adalah sifatnya permanen. Jadi hapus adalah di record itu tadi dihapus memang benar-benar. Tapi untuk struktur dan untuk backup database, maka hal itu tidak diperbolehkan. Maka kita hanya melakukan update status saja. Oke, kemudian di bawahnya adalah form. Di sini form ini fungsinya adalah untuk mengisi data-data atau informasi yang berasal dari suatu data tertentu. Jadi misalnya toko, ketika kita klik, maka di situ ada isinya nama produk, jenis produk, deskripsi produk, harga produk, diskon, bonus, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita update, maka dia akan melakukan pemanggilan form ini. Maka dia akan kita update. Misalnya di sini adalah biodata. Jadi namanya siapa, kita bisa update, misalnya Wahyu, oke, atau Elvis. Terus kemudian alamatnya di mana? Misalnya Jalan Pahlawan 404 Balai Ajusari. Nomor teleponnya mungkin 081 314 396 424. Mungkin provinsinya, mungkin kotanya, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan lain sebagainya. Kemudian kita save atau kita reset. Reset itu berarti menghilangkan atau kembali ke posisi semula. Oke. Terus kemudian sebelah kanan adalah heading. Heading itu adalah metode web browser untuk mengenali atau ini adalah user interface. Jadi pengelolaan user interface di mana memudahkan kita dalam penanganan huruf besar atau huruf yang bisa dikenali sebagai itu sebuah judul atau subjudul atau titel dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa pergunakan ini. Mereka bisa memilih antara heading 1, heading 2, heading 3 yang kita sudah tentukan ukuran-ukurannya. Oke, sementara untuk level pertama ini kita sudahi dulu. Nanti di kemudian hari atau yang tahap kedua kita akan mulai coba konversi dari file PSD ini kepada file HTML. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.